Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inayah Nuriski dengan NIM 1917405050 dari kelas 6 PGMIA. Di sini kita akan belajar bersama mengenai pembelajaran tematik kelas 6, tema 9, subtema 1, pembelajaran kedua tentang keteraturan yang menakjubkan. Matahari adalah salah satu contoh bintang. Matahari merupakan bintang yang letaknya paling dekat dengan bumi. Hal ini menyebabkan cahaya matahari tampak lebih terang. Ukuran matahari tampak lebih besar jika dilihat dari bumi bila dibandingkan bintang-bintang lainnya di dalam tata surya. Mari berkenalan dengan planet-planet yang ada di tata surya, teman-teman. Pertama, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sebelumnya, apa sih itu tata surya? Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasi. Matahari sebagai pusat tata surya. Matahari merupakan bola gas pijar yang sangat panas. Gravitasi matahari 28 kali lebih besar dari gravitasi bumi. Suhu permukaannya 6000 derajat Celcius. Selanjutnya, apa sih itu planet? Planet adalah benda langit yang berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari, tetapi tidak memancarkan energinya sendiri. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang matahari, tata surya, dan juga sudah berkenalan dengan planet-planet yang ada di tata surya. Yuk kita ketahui dengan lanjut dan berkenalan lagi dengan masing-masing planet yang ada di tata surya. Di dalam tata surya kita terdapat 8 planet. Pertama, Merkurius. Aku Merkurius. Aku adalah planet terkecil dan terdekat ke matahari. Jarak ke matahari 58 juta km. Kala revolusi 88 hari. Kala rotasi 59 hari. Yang kedua, aku Venus. Aku adalah planet terpanas di tata surya. Jarak ke matahari 108 juta km. Kala revolusi 225 hari. Kala rotasi 243 hari. Planet ini disebut bintang fajar. Yang ketiga, aku Bumi. Kamu memanggilku rumah. Aku juga satu-satunya planet yang mempunyai air. Jarak ke matahari 150 juta km. Kala revolusi 365 hari. Kala rotasi 24 jam. Bumi dikenal dengan planet biru. Keempat, aku Mars. Aku sangat berdebu dan dingin dengan atmosfer tipis. Jarak ke matahari 228 juta km. Kala revolusi 687 hari. Kala rotasi 24,6 jam. Mars disebut sebagai planet merah. Kelima, aku Jupiter. Aku berukuran 2 kali lebih besar dari planet lain, sehingga mereka memanggilku raksasa. Jarak ke matahari 778 juta km. Kala revolusi 11,9 tahun. Kala rotasi 10 jam. Aku mempunyai 16 satelit. 6. Aku Saturnus. Aku dikelilingi oleh serangkaian cincin es. Jarak ke matahari 778 juta km. Kala revolusi 29,5 tahun. Kala rotasi 10,7 jam. Saturnus dikenal sebagai planet indah yang bercincin. Aku Uranus. Aku berotasi secara miring sehingga terlihat seperti menyamping. Jarak ke matahari 2870 juta km. Kala revolusi 84 tahun. Kala rotasi 17 jam. Mempunyai 27 satelit. 8. Aku Neptunus. Aku adalah raksasa gas terkecil dan terjauh dari matahari. Jarak ke matahari 4497 km. Kala revolusi 164,8 tahun. Kala rotasi 16 jam. Mempunyai 11 satelit. Dari penjelasan di atas, kita pasti kagum dengan keteraturan yang terjadi di alam semesta dan juga tata surya. Setiap anggota tata surya punya keunikannya sendiri dan senantiasa berada di jalur yang telah ditentukan untuknya. Tidak bisa dibayangkan jika ada planet yang tidak berada di tempatnya. Pasti akan berantakan, bukan? Sama halnya yang terjadi di sekeliling kita. Lalu lintas kendaraan yang ada di jalan.
Jika tidak pada lintasan jalurnya, pasti akan berantakan, dan itu merupakan sebuah pelanggaran dan dapat juga mengganggu pengendara lain. Selanjutnya, ada sebuah kisah cerita fiksi berjudul Tetaplah Berada di Jalurmu. Mari kita membaca bersama. Tetaplah Berada di Jalurmu oleh Diana Caritas. Deo pulang sekolah sambil meringis kesakitan. Ia menuntun sepedanya dengan sedikit terpincang-pincang. Celana dan baju seragamnya terlihat kotor. Keringat mengucur di dahinya. Hari itu udara memang cukup terik. Ibu segera menyambut Deo dengan membukakan pintu pagar. Ibu pun membantu Deo memasukkan sepedanya di halaman rumah. Ibu mengambil tas Deo yang ikut kotor dan menuntunnya masuk ke dalam rumah. Setelah ibu memberinya minum, ibu memeriksa luka-luka gores di lutut dan siku Deo. Deo meringis kesakitan ketika luka-luka itu dibersihkan dan diberikan obat. Setelah Deo mulai terlihat tenang, ibu meminta Deo bercerita. "Aku yang salah, Bu. Aku tidak berhati-hati. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Seandainya aku tetap berada di jalurku," kata Deo dengan penuh penyesalan. "Apa yang sebenarnya terjadi, Nak? Terima kasih kamu telah mengakui kesalahanmu. Tetapi maukah kamu menceritakan yang sebenarnya terjadi?" tanya ibu dengan lembut. "Deo tadi lomba balap sepeda dengan Arsyad ketika pulang sekolah. Ketika kami sampai di jalan depan toko kelontong Pak Ahmad, jalanan agak ramai. Lalu aku melihat di situ ada trotoar yang landai dan sepi. Lalu aku naik dan bersepeda di trotoar itu," kata Deo sambil menunduk. "Trotoar? Kamu pasti tahu kalau trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki kan?" tanya ibu. "Iya, Bu. Saat itu di trotoar terlihat sepi. Jadi tanpa pikir panjang, Deo naik ke trotoar itu supaya dapat mendahului Arsyad. Tetapi Deo tidak memperhatikan ada sebongkah batu besar di tengah trotoar itu. Tanpa sengaja, Deo menabrak batu besar itu dan jatuh terjerembab ke dalam got. Beruntung, got itu kering dan dangkal. Arsyad yang berada di belakangku pun segera menolong," cerita Deo masih dengan wajah menyesal. "Ibu bersyukur kamu hanya mengalami luka gores, Nak. Itu pelajaran berharga untukmu. Trotoar itu dibuat dengan tujuan tertentu, agar para pejalan kaki tidak berjalan di jalanan yang diperuntukkan bagi kendaraan. Semuanya itu dibuat agar tercipta keteraturan. Masyarakat pun mendapatkan kesempatan yang sama untuk menggunakan jalan umum," jelas ibu sambil tersenyum. "Aku mengerti, Bu. Seharusnya aku tetap berada di jalurku, bukan di jalur yang tidak diperuntukkan buatku," kata Deo sambil meringis. "Baiklah kalau begitu, luka-lukamu sudah dibersihkan dan diobati. Sekarang kamu bisa ganti baju, cuci tangan lalu makan siang. Beristirahatlah setelah itu. Nanti sore biar ayah yang memeriksa sepedamu," kata ibu sambil beranjak ke dapur menyiapkan makan siang Deo. Sebelum ke pertanyaan, apakah kalian tahu tokoh utama? Ya, tokoh utama merupakan tokoh yang sering muncul atau mendominasi cerita. Di samping tokoh utama, ada tokoh tambahan. Tokoh tambahan merupakan tokoh yang dimunculkan sesekali atau beberapa kali dalam cerita dan digunakan penulis untuk menghidupkan cerita agar lebih menarik. Selanjutnya ada latar. Latar adalah tempat dan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Setelah mendengarkan penjelasannya tadi, mari kita menjawab pertanyaan yang ada. Di situ ada tokoh utama. Tokoh utama dalam cerita yaitu Deo dan ibu. Tempat atau latar yang terjadi di teras rumah, di dalam rumah, dan juga di trotoar. Bagaimana adik-adik? Setelah mendengarkan cerita, apa kalian jadi mengingat ibu kalian? Pasti iya. Nah, selanjutnya akan ada sebuah lagu favorit kita semua berjudul Ambilkan Bulan Bu. Di dalam lagu tersebut ada yang dinamakan interval nada. Interval adalah sebuah jarak antara satu nada ke nada yang lainnya, baik jarak nada ke atas atau jarak nada ke bawah. Apakah adik-adik sudah melihat teks Ambilkan Bulan Bu? Kalau sudah, sebelum kita mengakhiri materi pada pembelajaran kali ini, mari kita menyanyi bersama. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar
Sekian materi pembelajaran dari Kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.